Terus kalau untuk para pengusaha wedding, kalau saya kira kalau nasihat saya bukan menasihati, kita menyikapi dengan keadaan yang sekarang ini sedang kita jalani. Kita hidup di tengah-tengah pandemi, berdampingan dengan pandemi. Ya, stay positif aja, jangan mengeluh, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ya. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Aku tak ngerokok di sini mas, ngerokok di sini lah, kan rotok serem, ya kan? Oke, tamu hari ini adalah apa ya, sosok yang dari awal perjalanan saya juga ada gitu, dalam hal bermusik, event-event juga ada. Dan alhamdulillah malam ini ya sore nih gitu, sowan di sini ngobrol bareng dan ya luar biasa. Terima kasih ya Mas Herman untuk datang ke sini sebagai. Sama-sama Mas Herli. Sekarang tuh Mas Herman sibuk di dunia dekorasi kayaknya. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk kita berkarya. Ya, jadi ekspresikan karyamu. Tapi sejarahnya biasa mas di sini itu kok bisa tercetus sebelum Prabawa. Dulu tuh kalau ngomong sound ya, sound system untuk saya khusus band lah. Lampung Timur itu mesti Mas Herman lah gitu. Tapi dulu kan nggak Praba mas. Herman gitu ya? Noise apa ya? Iya kayaknya itu sih. Kayaknya sih. Aku kelingannya kayak udah sih dulu tapi. Jadi sebenarnya gini Mas Herdi, kalau mau bercerita tentang apa ya, flashback kita jauh ke belakang, mungkin ya sampean memang benar apa kata sampean itu. Jadi yang namanya saya dengan sampean itu sering dalam satu atap satu event. Iya betul. Ya, jadi waktu itu memang untuk memulai usaha apa ya, UMKM yang jenis seperti ini, saya berawal dari rental sound system kecil-kecilan. Iya. Terus ya tahu sendirilah. Dulu tuh enggak mas, sampai dulu tuh enak-enak clothes gini loh, sampai pokoknya nek ngeband orang gue Mas Herman enggak enak. Dulu tuh sampai gitu mas. Sampai jadi ikon kan iya, saya gitu. Kan. Kalau band pokoknya pasti Mas Herman gitu. Dulu sih. Ya mungkin yang berawal dari itu Mas Herman. Jadi yang namanya usaha apapun kalau kita nggak punya jaringan, nggak punya link punya lingkungan yang lebar, ya kita akan tenggelam gitu. Jadi berawal dari itu saya manfaatkan ya untuk membangun Praba yang sekarang. Oh iya. Jadi ya sebenarnya kalau usaha itu jujur kalau saya nggak terplanning, nggak ada rencana dan nggak ada yang kita menyikapi apa sih kira-kira yang nanti tren apa sih yang kira-kira nanti gampang diminati orang. Saya kira ya jenis ya sistem dadak kan gitu toh. Dadak terus baca situasi lingkungan. Oh gitu. Sering-seringnya apa ya, kalau dewe iki kan gitu kan harus peka terhadap lingkungan. Apa kira-kira yang menjadi prospek ke depannya kan gitu. Dan bisa continue lah. Bisa continue. Ya kalau kataku sih semua usaha itu memang kita harus positive thinking, stay lah ibaratnya. Memang harus punya pikiran yang positive thinking apapun usaha itu. Ya kalau kita nggak apa ya, belum aja udah pesimis, gimana mau hasilnya kan nah, gitu. Ya betul. Aku sepakat bab gue mas. Ya serius ya. Ya. Di luar dari ya harus sepakat kan gitu. Ya sampean tahu lah kita ini dulu bagaimana kan. Iya mas. Aku gini lah, tak potong dulu mas. Aku tuh kelingan apa ya, acara apa ya, sampean turun ning mobil truk kuwi. Lho serius ini mas. Iya loh, itu acaranya pagi, sampean datang jam 10-an malam, sampean tidur di truk lah waktu itu. Wih. Aku sempat menyaksikan itu, ngono mas maksudnya. Dulu jadi, tuh waktu ya kita ini namanya event ya, itu musimnya orang buat event itu wah kayaknya hampir bebarengan. Jadi waktu itu kita kejar tayang lah. Kerja extraordinary, bahasanya presiden kan kerja extraordinary. Ya kita nggak tahu kita harus tidur di mana waktu itu.
Yang ada di pikiran saya acara itu harus kelar dan sukses kan gitu. Kelar sukses. Ya walaupun kita harus tidur di Mobil ya Mas, mobil truk ya. Ya, Nasi goreng, bungkus-bungkusan. Itu mengalami loh Mas waktu itu. Itu serius itu. Mbah tahun piro sih tapi waktu itu sempet itu. tahun 2010. Dari panggung hajatan itu maksudnya Dari sekelas panggung, depan ya. sampai panggung yang raging Dari gitu. panggung drum sampai panggung ya kan? Iya. Itu ada Mas. Makanya itu aku sempet gitu. Kalau cerita flashback Mas Herli kita berdua ini kayaknya kalau podcastnya itu 2 kali 24 jam saya kira kayaknya enggak. Masih kurang. Ya dewe ki urip Mas. Ya warnailah hidup kamu kan gitu loh. Betul. Jangan monoton. Betul. Ya ada. Ya rasa. Ya memang itu Mas. Waktu dia meletre ya meletre gitu. Ya iyalah. Fleksibel. Jadi orang itu jangan kaku, jangan ngelawan alam lah. Melawan alam atau melawan arus itu sakit di badan. Iki opo? Loh, ini bener lah. Iya maksudnya Melawan arus, melawan alam apa yang sudah menjadi kehendak alam itu sangat sakit lah. Jangan. Ya apapun ya kita tetap berusaha lah apa yang menjadi kehendak Tuhan istilahnya, tapi kita tidak bisa luput dari yang namanya usaha. Jangan pasrah terus ngalir apa kehendak Tuhan, ngalir ikut arus. Ngerti nanti dicegurin, ya kan? Iya. Pokoknya apes wong ngono. Iya, jangan itu kalau saya jangan. Ya banyak Mas, orang-orang teoritis itu banyak lah. Nah, aku bahasaku gitu. Yang teoritis yang sering berretorika gitu kan ya Mas. Pokoknya dalam sekedar hanya berkata-kata tanpa perbuatan gitu aja nah aku. Tapi slow aja. Tapi gini Mas, sebenarnya awal mula dari aku ngomong sound system dulu ya, belum ke dekorasi ya. Siap. Gitu ya. Itu sebenarnya mulai pertama kali Mas Hirman tuh tahun piro Mas? Pertama kali loh. Nek saya pribadi kayaknya kita tuh ketemu pertama kali tahun 2012 nek enggak 2011. Pertama kali ya? Pertama kali Mas. Jadi enggak deng. Aku nikah wis nggo sampean kok. Sampean nikah tahun berapa? Iya, 2011. 2011 ya. Ning kene kok. Iki nggo sampeku. Wah, sial tenan pernikahanmu itu. Gensetku rusak kan. Aku datang kesiangan di nikahanmu itu. Beneran? Iya. Iya kan? Sial piye itu Mas. Iya. Itu 2011, tapi berarti sebelum itu Mas. Sebelum itu. Aku loh. Sampai kenal saya kan. Iya, betul. Kalau saya menekuni bidang ini kayaknya lulus sekolah ya. Mulai lulus sekolah. Tapi perjalanannya awalnya biye ngono Mas. Ya saya ikut orang. Oh, ya jadi rodes. pekerja. Rodes. Ya bisa. Iya, bahasa kerennya rodes lah. Aku tuh baru tanganku ini kayak sikat. Saking apa ya? Saking yes, angkat junjung Mas. Yang dia angkat itu beda sama alat-alat sekarang Mas Heri. Sekarang itu alat ya ditransformasi dari yang gede-gede jadi yang kecil-kecil tapi nggak mengurangi kualitas hasil soundnya kan gitu. Jadi waktu itu alat itu sangat berat sampai tangan ini saking keseringan isu ya, angkat kita ini, malam angkat malam angkat gitu terus kayak orang bego kita ini. Pagi dipasang malam bongkar lagi, pindah lagi. Berarti sampean pernah melewati ngono-ngono guys ya? Loh, ya iyalah. Lah iya, ndar aku momoro wis dulu tuh wis belajar dari awal. Siapa lu kalau kayak gitu kan? Enggak, maksudku pertama kali loh, Mas. Aku tuh sebelum sampean kesini aku sebelum moco-moco loh, Mas. Jadi tanya-tanya dengan orang terdekat ya sampean. Dulu tuh Mas Hirman gimana? Nek enes yang ngomong dulu, maksudnya pertama kali tuh ikut di apa sih? Purbolinggo apa mana toh? Lupa aku. Aku tuh banyak dulu apa istilahnya vendor-vendor yang saya ikutin ya. Ada pernah, sekarang masih eksis sih. XP Syndicate ada, Intan Musik ada. Ya, mereka itulah orang-orang yang menghantarkan saya mungkin ya untuk membuka pikiran saya dan membaca peluang untuk bertemu orang. Untuk istilahnya ya itu tadi lah ya namanya ya kita mau punya usaha di bidang jasa kalau nggak kenal sama orang ya piye ya gimana
wong kayak nggak kenal uang. Terus dia memaparkan jasanya lewat apa kan gitu. Makanya dari situlah orang-orang itu sangat berjasa. Keluarga itu, woi, supportnya tak terukur. Jadi jangan sampai jauh-jauh lah dari orang-orang yang memang sudah membuka peluang mata pikiran kita kan gitu. Ya intinya yang pernah berjasa Mas gitu ya. Ya sebenarnya ya kita sih bukan mungkin jasa orang. Saya kira beberapa orang juga banyak yang mungkin notabene nggak satu tongkrongan, nggak satu tapi dia juga ikut menyukseskan market kita kan gitu loh. Iya. Nah, filosofi yang baik itu gini Mas Heri, kalau saya sih mengatakan ya, kita kerja dengan penuh tanggung jawab. Perkara hasil nanti bagus atau enggak itu nanti dulu lah. Kita kerja dengan tanggung jawab penuh dengan orang ini akan condong sama kita. Nah, orang kalau udah condong sama kita walaupun kita nggak harus ngomong ke, weh aku lo api, aku lo tanggung jawab. Oh gitu. Gitu kan? Orang itu dengan sendirinya akan tahu, akan ngerti, weh wong kayak lo api, kan gitu. Pertama kata-kata wong kayak lo api itu nanti turunlah jadi rekomendasi ke temannya yang mau punya acara kan, wong kayak lo api kan gitu. Minimal satu itu aja lah. Tapi di dunia yang serba sekarang eranya era 4.0 ya. Akhirnya aku kenal bahasa-bahasa kayak ngono kuwi. Oke. Dhisik kan enggak antipati lah dhewe. Ngerti ini hanya ngono-ngono kuwi wae kan gitu. Iya, Mas. Saya akui. Ya kita ikuti ya walaupun mau wong ngomong wong kayak narsis terus, eksis terus loh. Kok enggak sadar dhewe wis tuwek kan gitu. Enggak ketemu. Sekarang tuh aku bahasaku gini. Sekarang tuh digitalisasi lah. Nah, bahasaku gitulah. Sekarang semua itu bisa dilakukan melalui handphone. Pencet. Itu bagian dari sebuah promo. Iya. Sebagian itu sepersekian dari promo ya. Kalau kataku kalau 100% juga enggak sih. Kerja yang baik dan bagus dan tanggung jawab itu adalah promo yang terbaik. Iya, selain dari hasil, Mas. Selain dari digitalisasi. Promo digitalisasi. Ya orang itu kan terkadang ya saya warning juga sih sama klien-klien saya. Kalau seandainya tidak puas, ya kita jangan terpengaruh melihat hasil medsos ya. Medsos itu banyak bisa dimanipulasi kan. Yang sudah ya memang harus tahu itu realnya aja lah. Oh iya. Langsung menjurus nang sing harus ya. Sing dhisik wae. Nostalgia dulu gitu. Ya diminum dulu, Mas. Ini Balai Rasa Jahe. Ini depan sini, Mas. Tempatnya Vivi ini. Oh gitu ya. Iya, ini yang punya Vivi namanya. Ya. Terima kasih loh. Terima kasih Mbak Vivi ya. Sumpah bandreknya luar biasa, enak banget. Aku aja udah habis 2 gelas. Sampai di stop sama Mas Heri. Jangan terus ini kita cuman jatah sekian kan. Lemen amat tuan rumahnya itu kan. Jatah sekian. Emangnya mabuk, Mas. Terima kasih Mbak Vivi. Balai Rasa, mantap. Oke, mantap. Itu seneng loh, Mas. Ya akhirnya pada titik ini aku ngomongin aku ya. Pada titik ini sampean tahu lah saya gimana. Ketika ngomongin lapangan dan ngomongin event apa segala macam gitu, saya pasti berkata ya yang terbaik yang tak pakai gitu. Walaupun pro kontra gitu loh. Kenapa harus itu sama-sama bunyi misalkan gitu. Aku sering bisa dihadang dengan hal-hal itu. Yang penting bunyi. Sama aja bisa, sini bisa gitu. Tapi kan saya tidak mungkin menjelaskan target apa secara prosedur saya harus punya sesuatu hal yang berbeda gitu. Kalau yang makanya pilihanku ya waktu itu Gur 1 gitu, Mas. Saya gitu ya. Ya. Itu sekali Mas Irman nggak bisa karena memang jobnya tumburan waktu itu. Aku sekali Mas Irman ngomong, "Gak iso iki tanggal iki karena memang padat." gitu. Sekali. Terus membangun nih gitu, Mas. Membangun sampai menjadi Herman Noise mau. Gimana sih tak maksud gitu. Ya baik sama orang dari kalangan apapun. Jangan Pilah-pilah. kita ini jangan pilah-pilah, jangan idealis. Kita harus mengenal satu lighting gitulah. Jangan untuk apa?
Orang saya aja istilahnya kenapa sampean itu sampai istilahnya ketika di event lapangan itu kan banyak orang yang harus dilibatkan dan di situ ada istilahnya nanti ada musyawarah kecil untuk menunjuk vendor siapa yang harus ditunjuk. Kenapa betul. sampean itu optimis ke saya dan sangat fanatik ke saya? Alasannya cuma satu. Karena mungkin sampean itu kalau bahasa kita sekarang sefrekuensi. Oh ya. Iya kan? Heeh. Mas Irman itu orangnya sefrekuensi kan gitu. Iya kan? Iya. Enggak maksudnya sefrekuensi Iya, dalam satu iya, hal yang Iya loh. positif. Iya. Dia lah. Positif. Ya satu frekuensi Nah, gitu. iya. Makanya sampean bela-bela istilahnya walaupun saya ini terkenal budgetnya mahal. Mahal, Mas. Iya. Kan? Kalau jasa saya katakanlah di event lapangan itu ya kita jangan Ya enggak usah ngomongin Mas itu nominalnya enggak usah disebutin, tapi memang Mas. Minimal orang lain kan bisa separuhnya saya. Ya. Tapi kenapa sampai malah condong ke saya? Yaitu sefrekuensi. Wah itu. Jadi kalau kata saya, selain kita punya produk yang bagus, kualitas yang terjaga, kita juga ya harus istilahnya memang ya namanya sering ketemu orang. Jadi orang yang model apa aja kita jaban, kita ladenin kan gitu toh. Mau keras ya oke kita bisa keras. Mau lembut wah kita bisa. Ya kan mau meletre kita bisa lebih meletre kan gitu kan. Iya kan? Iya. Enggak kesenang. Nggak mesti kan bahasa iki serius. Ya iyalah. Iya. Sampai kita bela-belain loh istilahnya kan. Kita tidur di pick up. Iya. Aku kemarin itu belum lama dikirimin foto itu masih ada yang nyimpan itu inisial adalah nama itu ya ada orang Jepara. Pak sampean masih inget gak foto itu? Wah aduh tapi asik loh Mas itu Mas gak nyangka loh sampai hari. Terus dunia lapangan ini ya betapa indahnya dunia lapangan serius, ini Mas. Gitu loh. Iyalah rata-rata orang tuh kalau bicara itu apalagi aku ngomongin event terakhir ya Mas. Terakhir ketika saya dibanderol oleh dua sponsor besar itu ketika sampean yang son itu, ya aku sebutkan jam session gitu. Itu memang murni sendiri. Saya harus punya event 1 tahun sekali di ulang tahun Sri Bawono tanggal 3 walaupun sekedar lesian itu dan luar biasa sebenarnya. Iya Mas. Itu aku luar biasa, serius. Semua media sosial pada tanggal 3 itu semua jam session tertuju di acara itu ya. Nah, ketika itu saya dikontrak lah. Besok budgetnya berapa? Sini tanda tangan kita yang beresin 2 Mas produk besar itu terus pandemi selesai itu asli Mas itu aku ya terima kasih gitu karena Mas Irman mungkin ya merasakan lah itu Mas Irman merasakan atmosfer Sri Bawono lah asli Sri Bawono lagi saya kira memang apa aja ada Mas. Wis niki opo eneng Mas aku dia sampai mumet kadang-kadang ngerasane Sri Bawono keren asli mudah-mudahan Pak Lurah nonton nanti ya nonton asli ya pasti dia nonton Sri Bawono itu keren makanya pertama kali saya pengen ngundang Mas Irman tak list yang tak ceritakan tadi bahwa tak list Mas Irman pasti tak list karena bagian dari sebuah aku pribadi saya dikenal banyak orang itu khususnya di bidang event walaupun tingkat-tingkat gini gitu. Ya salah satunya ada sampeannya gitu. Ya event itu apa sih yang dikatakan event kalau kita ini ya nggak harus konser terus ya iyalah Mas aku nek cara enek wis nggak pandemi lho koplo lho Mas aku wis tak koplo lho jam session itu versi koplo kok asik yo iya banget yakin aku udah bicara dengan anak-anak itu versi koplo bener kuwi saiki genre musik iki kalau dulu kan memang dewe ideal nek enggak rock progress enggak ada reggae tampil diketawain iya kan iya musik apa nyet kan terus beberapa tahun kemarin reggae yang gandrung kan waktu acara CB ulang tahun CBCL ya di lapangan Sidoarjo. Ternyata sekarang rock progress tenggelam. Nah sekarang ini sebenarnya udah sampai pandemi ini rampung. Gawe jam session gue ini data Mas bahwa ya mudah-mudahan kita doakan lah ya semoga pandemi ini cepat berakhir ya
Berharapnya gitu Mas. Ya. Karena di Jakarta juga sudah lebih dari 70% Iya, tapi untuk vaksinasi. kita kan tetap harus waspada Iya, karena iya. karena memang yang namanya virus COVID-19 ini memang apa ya, kalau terlepas dari Pro kontra. pro kontra Ya, dan biasa. konspirasi kan gitu. Ya kita safety diri aja Iya. lah. Gitu. Minimal kalau kita ini ya jangan nularin lah. Kalau, ya jangan membawa lah. Nah, waktunya Mas. Kita itu udah nggak usah berdebat tentang itu gitu. Kalau vaksin sudah kayak selesai habis ini, karena negara lain juga sudah sepak bola ada yang nonton, balap motor sudah ada yang nonton. Udahlah. Harusnya kita tuh udah nggak berdebat tentang itu dan kita bersatu untuk cepat selesai gitu. Harus bisa hidup berdampingan. Nah itu sobat. Memang lumpuh total loh, Mas Herdi. Curhat Mas. Itu ketika 2020 tanggal Maret 22 yaitu pemerintah lockdown pertama kali menetapkan 01 COVID-19. Iya. Aku yakin 01 COVID-19 di Indonesia sekarang orangnya paling udah enak loh, udah artinya udah kemana-mana kan, udahlah, kita yang masih berjibaku seperti iya. ini. Kalau kataku sih ya janganlah kita harus safety lah, kita harus safety. Tapi apa Mas? Semenderita apakah gitu ketika ngomongin pekerjaan, karena memang kita di bawah apa ya? Loh, kalau saya enggak ada sumber-sumber lain. Bukan, kalau sumber-sumber ya kalau tetap, itu mah jangan dibicarakan lah. Ya enggak, maksudnya tetap tambah. Maksudku gitu Mas. Apa memang kita ini memang sering survive. Orang lapangan loh survive-nya hebat kan gitu loh. Aku jujur Mas, aku jan. Nek coro cuman saya tidak pernah ketika sedih terus apa-apa digawe anu. Nah gitu. Tapi kalau aku ngomong masalah apa ya? Ketika kemarin itu pandemi terus lockdown dan apa-apa sekarang ini, aku luar biasa. Mati kabeh Mas. Serius. Aku lho iki ya. Iya. Saya bicara saya. Ya tapi manusia ya khususnya Lampung Timur ya survive-nya itu kayaknya ada pandemi dan enggak itu kayaknya biasa-biasa aja. Sih. Masih ya mungkin yang beberapa ada dampaknya banyak banget, tapi kalau kita ini bahasanya kita disuruh pemerintah untuk menjaga diri lah istilahnya kan. Wajar aja lah. Ya kadang kita bisa menyikapi sangat berlebihan aja. Kita menyikapi berlebihan itu tak kalah ada kebijakan pemerintah yang nggak masuk akal sebenarnya itu. Oh gitu. Kok aneh gini ya pemerintah kan? Harusnya gitu. Apa pemerintah ya? Kita kan akhirnya terus seujon sama pemerintah juga kan. Sebenarnya kalau kita ini ya itu tadi loh, nggak usah ngelawan arus. Kalau ngelawan arus itu loro awake, Mas Herdi. Beneran Iya iyalah. Bene iwak salmon wae sing nglawan arus kan gitu loh. Ikan salmon tuh nglawan arus untuk beranak, ya kan? Kalau kita beranak nggak boleh melawan arus, Mas. Ada. Tapi bener loh Mas, itu luar biasa untuk saya loh. Tapi alhamdulillah dengan wis mulai sekarang ini wis mulailah 1 kecil dan 2 1 2 1 2 gitu ya udah mending. Kalau saya ceritakan gini Mas Herdi, sebenarnya kulturnya masyarakat kita ini ada pergeseran di pandemi ini. Karena ada pandemi ini ada pergeseran tata cara dan kultur masyarakat yang ada gitu. Kita harus mampu juga mengikuti pergeseran itu gitu loh. Sebelum pandemi ada enggak kita tayangan-tayangan kayak podcast kayak gini? Enggak rasanya. Ada pun kalau mungkin kan di TV tuh. Iya kan. Sekarang bisa dinikmati. Sekelas Desa Sribawono sudah punya podcast seperti ini, woi, ajib. Visioner sampean. Iya. Terlepas itu idenya dari siapa loh ya, pokoknya ini yang sangat visioner. Ini murni Mas. Aku Ya? berpikir dewe. Ini saya ajukan ditolak. Karena waktu itu masih di biaya. Entah enggak gitu. Dan sisanya akhirnya setelah pandemi itu sisa tabunganku ya tak bikin ini. Berharap bahwa karena aku melihatnya gini loh. Sebuah polemik Sribawono itu dari pendidikan, lapangan Sribawono, pemerintahan itu enggak ada habisnya Mas. Perlendiran apa ya kita sebut nih Sribawono itu memang itu. Aku apa eneng loh Mas. Loh, iya memang iya.
itu nggak ada habisnya, satu ada lagi, dan itu menurutku sebuah peluang. Makanya aku nggak kayak gini. Setelah pas relasiku yo akeh konco-konco Satu manfaatnya kan bisa untuk istilahnya memberikan informasi ya kan. Wah, aku sangat mendukung dari pertama sampai upload. Weh, iki model sing di endorse pertama apik juga iki aku nih kan. Aku sampai terpancing kan. Ya oke lah aku kan. Tapi suatu saat aku harus duduk di kursi iya itu. pasti Ya kan? pasti Mas. Nah, jadi untuk menyampaikan informasi yang ada di Sri Bawono. Ya, kita nggak tahu orang yang nggak ada di Sri Bawono untuk saat ini yang mungkin kangen Sri Bawono. Iya Dengan adanya podcast kayak gini mungkin kan bisa menggugah kenangan-kenangan. Wih, Sri Bawono saiki koyo ngopo ya kan gitu kan. Wih, ngerti. asik loh Mas. Wah, aku gak iso bayang kalau seandainya sampai sudah nanti event lapangan seperti konser-konser nanti dibuka. Wih, Sri Bawono ini kan apa, Mas? Aku yakin Mas, itu memang meledak sekali. Yakin aku. Iya kan? Ini ya aku bicara tentang Hudesa lah. 2 kali yang tidak jadi ini. Yo di pending dalam arti pending luar biasa. Masyarakat juga Ya diselenggarakan tapi secara minimalis lah bahasanya, secara tapi tak rasa nek wis vaksin ini selesai tak rasa ya dibuka Mas. Menurutku sih gitu. ya mudah-mudahan. Karena aku gitu. Diminum dulu Mas. Mbak Pipi, gimana? Gimana? Asik teman. Aku yakin kalau aku kita setiap ngombe iki, ya, jadi aku mbayangke sing jenenge Pipi kan sama urung sempat Pipi. ngedudi putone kan gitu kan. Kok sing duwe karyawane sing ayu-ayu. Woi. Jadi gaweane wis semanis iki seenak iki aja nek wonge kan gitu kan. Mati. Enggak, maksudnya artinya orangnya itu sangat Dek iki pikirannya meletre kok ngerti-ngerti. Enggak asik lah Dewa. Yo asik lah ini lho. Tangan kiwo. Waduh, ih. Udah lama lah Mas. Suwi banget Dewi enggak ngobrol Mas serius. Rokok lagi. Ngerokok dulu. Ngerokok dia. Santai Mas oke. Aku memang targetnya wis bicara itu. Tapi oke lah Mas ya. Bahasaku wis hop lah ya. Hop ya. Terus dari sound system Mas Herman, kembali lagi ke topik nih. Iya. Terus sampean iso dekor tiba-tiba, terus menemukan nama Praba. Ngono kan? Woi. Nah, kan aku berpikir, nah secara pribadi karena memang kita dekat Mas ya. Iya. Secara enggak langsung kan aku mikir, iso untuk ide Mas Herman ngene iki saka mletir ning endi apa ning endi kan aku enggak ngerti. Maksudnya gitu, sejarah itu piye Mas? Dari sound system terus ke jadi nggak cuma dekorasi. sound system aja Mas Herli. Ketika saya ini kan hidup di lapangan event konser itu beberapa tahun sampai lupa pulang lah bahasanya kan gitu loh. Dari mulai lulus sekolah itu wah kemana-mana. Saya kira pojok Lampung Selatan sama pojok Lampung Utara itu udah saya udah saya di setiap lokasi di lapangan itu saya ini punya mamak baru. Artinya ya kita nggak tahu lapangan itu besok di mana kan, terus kita nanti mandinya di mana kan kita nggak tahu. Makanya saya punya keluarga baru di sekitar titik lah. Seputaran lapangan yang kita adakan event itu. Sampai segitunya. Terus saya itu kan yang namanya sejauh-jauhnya orang ini mau kemana istilahnya, mau menjelajahi di mana gitu kan, nanti tetap dia akan pulang kampung juga. Jadi ketika saya pulang itu ya sebenarnya idenya memang tetap dari lapangan, dari luar lah, dari luar gitu. Terus pulang kok bapak ini kan punya usaha tenda. Bapak. Terus tak pikir-pikir, tenda ini kalau kita upgrade dengan berbagai macam model, warna, mungkin bisa diterima di masyarakat kan gitu. Yang saya dengar kan sekitaran rumah ini kalau seandainya mau mengadakan acara resepsi, wedding gitu, kalau mereka itu mau yang berkelas, dia ambilnya di metro kan. Saya pikir ini kayak kesempatan ini. Kalau seandainya kita buat kreativitas seperti ini, kira-kira laku nggak di sini kan, masih tanda tanya. Tapi cuman orang-orang ini kan memang
ya tarafnya orang mengadakan acara wedding kan berbeda-beda Iya. kan. Ada yang skala menengah ke bawah, ada yang skala menengah ke atas kan gitu. Beda-beda. Ya dari situlah kita harus peka terhadap lingkungan. Kalau kalau dari daerah-daerah istilahnya yang kota-kota besar aja udah masuk ke daerah, Masa daerah nggak duwe Mas ya? iya iyalah Oh, kan iya, iya. gitu. Oh, maka Kita tercetuslah itu. Tombor, jangan sampai yang kota besar itu berangus ke daerah. Kalau ya kalau saya mikirnya gitu loh Oh, Mas iya. Heri. Jadi kalau yang di kota besar itu udah mulai udah lari ke Ke desa-desa lah ke gitulah. desa-desa. Wah, kita ini harus peka. Berarti ternyata itu sudah si masyarakat desa itu sudah punya daya beli yang sama dengan masyarakat kota. Betul, Artinya kan betul. gitu. Nah, ya terus Bapak punya usaha tenda, kita upgrade, kasih kain-kain, jadilah yang namanya tenda party wedding itu. Bahasa penake balon kan. Balon gitu. ya gitu. Pertama dari itu Mas Herli. Setelah itu saya lihat kan kok perolehan job saya itu banyak yang ngisi dari orang-orang kalangan dekorasi. Sebenarnya ini muaranya di mana sih usaha wedding ini? Oh, ya. Muara hulunya di mana kan? Ya kan saya ketemunya udah ditunjuk dari istilahnya dari dekorasi terus turun ke saya ngerjain gitu kan itu. Oh, berarti ini dekorasi yang punya peranan dari hulu ini. Akhirnya ya kita ini nggak ujuk-ujuk langsung kan gitu. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung Prabowo ini langsung gitu kan, enggak. Kita emang ya berawal dari nol juga. Dari kecil saya beli dekorasi pertama itu tahun 2015. Saya beli dekorasi di rumah itu bingung. Dekorasi kita beli dengan nominal yang sekian, kok mau kita pasang kok masih kurang, masih banyak properti yang kurang-kurang kan gitu kan. Waduh, berarti kemarin modal kita kurang. Tumpuklah di gudang Mas. Di gudang itu udah tak tumpuk sekitar hampir 1,5 tahun. Sampai kata bapakku, "Le, kamu ini beli dekorasi apa cuma untuk makanan honor?" Oh iya. Bapak itu sampai bilang kayak gitu. Waduh Pak, saya ini pengen punya dekorasi yang beda dari yang lainnya Pak. Oh, gitu kan. Acuan saya, aku pengen punya dekorasi yang kayak di kota-kota besar Pak. Betul. Karena sekarang coba kelihatan Pak, orang-orang itu kalau mau weddingan yang agak istilahnya kan ngambilnya jelas dari metro, dari Bandar Lampung. Sama daerah sekitar kan nggak dilirik Pak kita ini kan, karena kita memang belum ada kapasitas dan kapabilitasnya, kualitasnya masih diragukan. Jadi terus dekor mungkin digawe koyo ngopo kan gitu. Wah, gitu. Wah, udah polemik lagi. Setahun setengah. Jadi makanan honor itu dekorasi. Terus sambil jalan Mas Herli, karena modal kita nggak cuma langsung ngeruk. Pakai ekskavator ketemu modal kan enggak kan, jadi kita nyicil satu beliin ini beliin itu. Wah, terus akhirnya masang pertama perdana. Oh, perdana. Coba ning ndi Mas? Ya tetep daerah sampean juga. Saudara saya sendiri. Dipaksa itu pun. Oh. Itu pun dipaksa, artinya wes pasang wae saenek-enek kata saudara saya. Udah. Tapi ya karena saya ini tahu kulturnya pengusaha dekor ini seperti apa. Kalau kita nggak punya istilahnya punya kreativitas yang lebih, kita nggak dilirik. Keras pasar dekor itu, halus orangnya tapi keras permainannya. beda kalau Dewi Dhisik cuma hanya ngurusin event kan gitu. Beda sangat beda. Kalau event kita pasang sound system dengan daya sekian, istilahnya dengan kemampuan genset yang sekian, kita bisa hitung matematis kan gitu. Kita hitung matematisnya itu ketemu.
Nah, kalau dekor ini beda. Beda ternyata. betul Mas. Meres otak banget. Oh gitu. Layoutnya mungkin Mas ya. Penuh teka-teki lah ya. Ya kalau kataku sangat lebih menantang. Lebih menantang. Lebih menantang Dekor. dekorasi. Ya masalahnya dekorasi itu memang sekarang lagi ya apa ya? Lagi yang tren-tren itu kayak mana. Nah, kita ini tren itu estafet jalan terus. Nanti kesusul lagi konsep ini, hai kan? Upgrade terus. Nah, terus kenapa Praba itu sampai kita sematkan menjadi brand kita? Oh iya. Praba. Sebenarnya apa singkatan apa sih Mas? Kan. Ya itu pemberian kakak kandung saya sebenarnya. Praba itu. Ketika kita lagi prepare buat properti itu kita nanti pasang itu belum tahu dekorasi kita mau dikasih nama apa. Waktu itu belum tahu. Malahan. Iya. Ya orang itu kita dipaksa sama saudara kita untuk masang kok. Man, kain buat jereng satu aja. Kain kamu lebar beberkan satu aja. Iya. Aku tetap nganggo awakmu kan gitu loh. Oh iya gitu. Aku terima kan gitu. Sayangnya saya sebagai kan mosok iya sih Pak Lek ki mau ngartak beber ke kain satu kan nggak mungkin kan gitu. Kalau ditanyain, waduh, ya kebetulan Pak Lek itu ya kepala desa. Oh gitu Mas. Pertama kali berarti di kepala desa itu Mas. Yo gacok sampai langsung pimpinan langsung. Ya tapi kan tantangannya aku harus nyiapin properti yang nggak mungkin kan pertaruhan wedding ini ketika siapa yang punya wedding ya jangan kita pikirkan ya memang kita cari income-nya untuk ketemu istilah operasionalnya sama ketemu. Cuman kita juga punya gengsi juga. Orangnya siapa yang punya hajat? Kalau yang punya hajat perlente, woi jor-joran kita bawa properti kan ibaratnya kan. Ya kita jangan sampai malu lah gitu ketemu kan. Sampai segitunya Mas ya. Wajar saya pikirkan sampai itu. Saya masuk Sribawono itu terus terang aja. Wedding saya masuk di Sribawono itu yang memakai itu alhamdulillah orang-orang yang berkompeten. Iya betul. Saya masuk di Sribawono dari mulai Pak Camat SIS. Oh iya. Sampai sekarang. Artinya kita ini masih komunikasinya seperti saudara kan. Cara. Nah, mau nggak mau mereka juga yang membesarkan saya. Jadi nggak bisa juga kita nggak bisa idealis. Ya artinya saya ini seperti ini ya ke atas kemampuan saya sendiri. Jangan nggak bisa. Kita dihantarkan di titik ini itu yang menjadi relnya itu banyak. Makanya jangan membatasi apa itu namanya silaturahmi, pergaulan. Terus kita mengenal orang itu tanpa harus memandang status sosial ya, Mas, mungkin gitu ya. Sampai terus besok kita ini hari H kita ini belum punya nama. Jadi saking kita sibuk nyiapin properti kita ini nggak terpikir lah ini dekor kayak jeneng apa. Kan nggak mungkin mau jenengnya aneh-aneh. Kita ini udah kayak ya bertiga lah saya, mama saya sama adik saya. Jeneng iki, ojo jenengi Dewi lah, elek. Begitu. Herman dekorasi elek. Tidak menjual, mungkin bahasanya gitu aja. Tidak menjual. Terdengar di telinganya si konsumen Herman dekorasi. Kayaknya kurang etis. Kurang milenial gitu loh, Mas. Ya, sebelum kita ini nemu wangsit lah. Tapi murni nggak ada itu memang spontanitas gitu. Jadi artinya nama Praba itu diambil dari memang buah pemikiran kita bertiga. Ternyata ketika kita harus ketok palu, namanya siapa? Praba. Artinya apa? Ya kita ngambilnya gini aja. Dewi Prabawati. Itu kalau dulu zaman sejarah dulu katanya Dewi Prabawati itu kan Dewi yang paling cantik kan. Jadi ya terserah kita mau ambil dewinya apa watinya kan gitu kan. Saya ambil Prabanya. Oh gitu.
Yang saya kedepannya ya cantik, Praba itu tetap cantik. Dan memang cantik, Mas. Cantik. Tapi orangnya ganteng. Oh. Ya kan gitu. Aduh, tapi mungkin gini Mas ya. Nek wong nggak ngerti paling Mas, paling nggak ngerti ya. Nek kenal Mas Herman pertama gitu. Paling loh ya. Maksudnya? Ya, sampai dulu. Aku ngomong personal sekarang. Ya. Kalau Nusa sudah nih ya. Yang personal. Nek dulu Mas Herman pertama kali ngono mesti kaku paling Mas. Pertama Mas. Sampai, tapi nek begitu. Ini pengalaman sampean. Iya, aku dulu. Gitu ya. Pertama. Tapi itu kan wis mbuh tahun beljebat kono. Tapi enggak ya sampai Mas Herli kalau bilangin saya kaku itu orang yang mungkin dari sekian ratus gitu orang yang bilang saya ini orangnya kaku, sombong, angkuh gitu. Nah, terus begitu aku berjalan ke sini, malah aku saiki Mas sing bingung. Lah, ketika tapi ya wis lah maksudnya. Bingung gimana Mas ya? Ya bingung. Ternyata asik loh Mas. Ya dadar gitu loh. Tapi asik Mas. Mau diajak kemana tuh Mas Herman enak. Loh, mau meletre ke kanan ke kiri ngono enak ya gitu. Makanya itu loh Mas Herli. Aku makanya sering Mas nek diomongi misalnya banyak yang bilang ke telinga saya begini terus aku menang. Tapi pernah gak sih Mas dalam dunia dekorasi mau jegal menjegal Mas? Ya banyak lah kalau kata saya. Banyak. Tapi gini Mas Herli, saya nggak ada sedikit pun dengan vendor lain itu berpikiran negatif. Loh kalau saya gini mikirnya, kita ini mikir positif aja itu sudah berat loh. Sudah artinya pikiran kita ini sudah terkuras. Mikir positif aja loh. Iya. Kenapa harus kita sisipkan pikiran negatif? Ya kan biasanya perdagangan. Apa sih? Oh Mas jenis penjual jasa lah. Ya gitu. Penjual jasa ya. Atau penjual gitu. Jasa untuk jegal menjegal itu ya sama aja lah. Iya. Dari usaha apapun bentuknya. Mau dari dia lini perdagangan, mau dia lini apa, jegal menjegal itu tetap ada, manusiawi lah Mas Herli. Sekarang itu jegal menjegal itu. Cuman kalau saya, ya mungkin saya nggak akan, saya nggak punya pikiran sama kawan saya yang satu profesi itu untuk berpikir jelek. Kasihan pikirannya. Kalau saya sih. Melas nyawa aku Mas. Ya. Kalau mikir jelek itu kita nih dikit-dikit, ini jangan diganggu si A, ini diganggu si B. Konsumen saya ditarik si A, ditarik si B. Enggak selesai. Enggak selesai. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Sigi aku sepakat ini bab ini. Bahwa rezeki itu ada yang ngatur dan tak tertukar kan gitu. Nah, anggap dari omongan sampean mau apa nek cita-cita dadi ustaz kan. Ya. Weh, ya mbak sesuatu tadi Syekh apa Gus apa ngono mbokan. Ya ini aja serius terus tuh ya. Iki enggak ketemu. Mbak Bibi, minum dulu Mbak Bibi. Matur nuwun Mbak Bibi ya. Era kayak kan aku sampai bingung loh. Kok malah kok lucu gimana Mas? Ya enggak apa-apa. Makanya ya, tapi ya terima kasih loh Mas ya udah mau menyempatkan waktu gitu. Sampai keturun tak telepon batinku waduh ini Mas Herman gak iso lah ya no komen gitu pasti ada jadwal next time lagi tapi mau marah ya nelpon wis tekan kene tapi seneng Mas ning bawane apa tuh Mas sampean iki jenenge apa tuh Mas sampean ning bawane aku ana pengalaman pribadi nih ya iki Panji iki mbok Panji nonton ya iki awas gak nonton Panji kan gini jariku Mas Herman kan saya wis dekor nek event yang bawono kuwi wae aku. Apa jare? Ora iso logan jare deh. Napa? Mas Herman ki ning Sirbono mesti melok jare. Enggak gelem ora aja. Mati menji saya kita omong nih. Kuwi Sirbono tapi ya entah bener apa enggak lho. Kuwi tenan Panji ngomong ngono Mas. Nah tapi nek event sekolahan Mas Herman enggak gelem melok aku ngono. Ya sempet sih Praja itu. Nek Praja aku melok ngono Mas Herman sempet ngomong ngono. Seman bahan sering aku. Aku enggak cocok Mas. Jadi Panji kan salah satu keponakan ya. Iya.
Yo ngomong ngono Mas. Wih, makanya Ya sebenarnya nggak ada ngono juga sih. Ya jadi ya entah kenapa ya kalau saya kira Seribu Awan itu makanya suasananya sudah beda, berwarna. Ya kalau kita mau cerita skup desa Seribu Awan itu berwarna lah. Artinya apa ya? Ya pokoknya di situ ada dari apapun ada. Nek Mas nih saya mesti kono apa enek Mas. Tak jawabna aku Saya satu. sempat Mas Heri, sempat waktu itu kan sama Pak Lurah Bu Wisnu. Jalanlah ke Bandar Lampung waktu itu kan. Ya itu cerita, wah aku nggak ngerti piye ceritanya Pak. Seribu Awan ini menurutku asik banget. Weh, domongi kok kata dia kan. Ya tapi setiap bikin acara di Seribu Awan mana ada yang sepi. Betul Mas, tak rasanya itu Nggak ada kan. Tapi aku nggak tahu pas tanggal 31 itu sampai memang nggak nongol Mas. Sebelum Jam Session kan ada acara tuh produk Liotret, tak sensor kita tanggal 31 malam Senin itu. Oh iya. Iya. Lupa. Sampean aku Mobile Legend. Terus aku sampean parani. Terus aku dijak. Setan. Ya enggak maksudnya ki. Karena aku nggak nongol blas. Iya, waktu kayak. Ya blas aku nggak nongol. Karena memang secara tulisan nggak enak aku ya gak melu-melu. Kayak kayak ya salah satu produk net. Ya, itu mau. Cuman kan memang waktu itu saya ambil itu promo di Lampung, saya ambil 4 titik. Oh gitu. 4 titik ada di Pasir Sakti, ada di Sribawana, ada di Sekampung, terakhir ada di kalau nggak salah Kota Bumi. Kita ambil semua titik. Terus ya itu tadi biasanya kalau di Pasir Sakti juga aku cuma nurunkan teman-teman kru kita yang Iya. Pasir Sakti kamu orang turun kan. Di Sribawana saya jalan sendiri. Batin gue jadep ini waduh. Mumet aku ya. Padahal aku yang nggak acara game waktu itu. Waktu itu ya. Iya final loh Mas, kayak tak tinggal final Mas. Final bayar sampean. Itu sampai setengah 4 isu loh dek wong. Anak-anak itu. Nah, tinggal ditelepon pokoknya kudu melu jadi deh. Ya melu lah. Harpi meneh. Waduh kae. Tapi setelah itu kan baru jam session kayak. Deyer. Baru ya Mas. Acara nek kayak aku ngaranku. Iyalah orang sing apa ya bisa dikatakan sing duwe kayak ya sing apa ya wah iki emang acarane Herli. Akeh sing ngomong ngono kae. Kayak acarane Herli. Padahal enggak. Acarane Herli. Aku tenang Mas. Aku sok tenan yo. Apa? Aku kan lagi nyantai, lagi mixing, lagi istilahnya lagi milih-milih frekuensi kan. Lagunya kan waktu itu lagunya banyak lagu-lagu Didi Kempot. Kenangan dulu kayak Selawan Sepon, Didi Kempot itulah ya ada reggae gitu ya. Aku lagi mixing gitu adalah tahu-tahu tangan itu menjulur di depan saya kan. Mas kenalkan saya kawannya saya ini kan gitu lah. Terus nggak ngobrol nggak apa pergi langsung dia. Kurang ajar gitu. Sopo sih kira bikin kan gitu loh. Ya aku Mas. Sengaja ya kayak wah enggak bener. Enggak bener piye wong penak kok bener enggak bener. Ya sebenarnya ya dia menjulukan mengenalkan nama. Dan sekarang Mas ya, saiki Mas ya. Ya aku cerita sekarang ya. Setelah berjalannya waktu terus kepemimpinannya ya Bang Wisnu gitu. Sekarang nek plat kuwi Mas. Wah, luar biasa. Seandainya nenek meneh wis sampean bahagia Mas. Bahagia nih? Ya pokoknya sampai terjadi event ya Mas di lapangan Sribawana. Terus saya ya pasti kerja sama lah Mas Irman. Siap. Terus sampai engineering gue mau, soundman gue mau, pasti bahagia saya Mas. Aduh, gini. Ya enggak, maksudnya bahagia ki enggak ada itu loh Mas. Enggak itu tapi tenan Mas. Wes saiki sampean enggak bingung, misalnya Mas Ri opo nulis ora saiki. Jane wis enek wong ide Mas. Saiki lho. Ya aku oleh lho ngomong aku saiki Mas. Gitu masa ya ora oleh aku ngomong. Ya aku ya di khusus servis lah ya. Nek sekarang ngerokok di sini apa? Ya kamu lah. Aduh, stres sih aku dijak ngobrol ke Herli iki. Ya memang wis suwi lho Mas, dia enggak ngobrol. Terus saiki Mas Herman saiki wis duwe kaya ngono lho. Aku pernah sekali lihat dekorasi sampean itu. Sekali sih ning
daerah lintas timur sana. Waktu itu memang aku iso sih Mas, serius aku nggak iso. Sempat dihubungi Mbak Imka juga, aku ngomong nggak iso. Iya. Memang nggak iso. Sekarang saya bekerja Senin sampai Sabtu. Waktu itu aku wis pengen tenan kayak ngerasane sing jenenge soncolum gitu loh Mas. Pengen sih. Sing putih bok-bok ya, 4 in apa 6 inan berapa biji. Politron balap ya. Tapi Mas Henry, walaupun saya ini sudah istilah menekuni bidang lain kan. Tapi kalau yang namanya sound system itu saya sangat menjiwai gitu ya. Enggak tinggal. Itu yang membesarkan saya, yang menjadi jembatan trek pertama saya menuju ke ke usaha yang sedemikian ini lewat itu, yang mengorbitkan nama saya dari kalangan anak-anak band sampai istilahnya paguyuban karawitan. Mereka mengenal saya lewat itu kan gitu. Makanya syukur alhamdulillah. Saya nggak pernah kita nggak tahu yang namanya arah datangnya rezeki itu misteri kan gitu loh. Sangat-sangat misteri. Nggak ada yang tahu. Sampai kita di titik ini dan kita nanti akan dibawa ke titik yang mana lagi. Betul. Wes nggak bisa diprediksi ya Mas. Yang penting dijalani. Ya, jalani aja, positive thinking, jangan sisipi pikiran kita dengan isian yang negatif kan gitu toh. Ya, siap. Hormat. Ya kalau memang harus meletre aja Mas Herli gitu loh. Artinya kita ini jangan kaku jadi orang. Iya. Ya kadang-kadang aneh Mas yo. Bicaranya wis koyo iya lah Sunan dari ojo ngomong agama Mas. Enggak maksudnya ojo sing wis koyo iya ngono, tapi dibulek semua itu ngono. Duh, aku kadang-kadang saiki aku wis kesel Mas. Pada titik ini loh. Sampean tekon kan waktu tekon tentang itu ngono, aku wis ngomong, udahlah wis kalah, enggak penting. Buat saya yang penting saya tetap aja iso produksi, ya siapa tahu. Boleh dulu Mas. Wah, ini gloss ini ya, gloss ya. Gloss ini setiap acara di wedding tuh banyak. Yang pakai gloss. Dan istilahnya kalau saya sih recommended lah. Produk lokal yang mampu bersaing kan. Ya. Ini yang paling terbaru Mas. Ini sampling sih. Ini belum diproduksi massal. Kok angel kira buka. Ya ora lah. Mosok buka ra iso lho. Apa wis ora buka? Bukan Mas. Enggak dikuku aku. Berat iki, Bos. Piye iki Mas terusan? Saya gelem Mas ning bawah Mas. Oh ya masih lah. Loh, saya ini di Sri Bawono terakhir ini nggak cuma event musik wae loh Mas Heri. Kan weddingku sudah ada juga yang booking di Sri Bawono kan pernah. Oh, aku krungu September apa Desember ya? Desember nanti ada insyaallah. Tonggoku yang insyaallah kalau rezeki kan. Orangnya sudah ke rumah, udah tanya, udah prospek, udah tanya-tanya kapasitasnya gimana, terus maunya bagaimana kan gitu. Ya aku wis krungu sih mudah-mudahan. Ini memang setia. Ini yang akan muncul dalam waktu dekat. Betul separuh. Ya varian baru. Gloss ini pasti ini lebih segar Mas. Mata airnya dari dari Sri Bawono asli ini. Ya Sri Menanti Mas. Sri Menanti. Iya. Kecamatan. Artinya masih seputaran sini kan. Bukan ambil mata airnya dari Kuwait gitu. Tidak kan. Makan aku gini. Mumet. Dari aku yang ngomong di sana. Aduh. Ya memang sudah lama lah Mas ya. Aku bayangin ketika nanti Mas lapangan itu dibuka normal kembali. Wah. Udahlah, kita berdoa aja. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Ya iyalah. Kita bantu support pemerintah untuk menegakkan prokes ya kan, satu itu. Properti ini naik kurang juga ngomong udah ngak. Iya kan? Langsung kan? Aku sampai dilokne Mas Herman lebaran ora tau rono jadi. Karena memang piye lho Mas? Ya 10 hari ini. Mas Hari aku nih enggak pengen dituakan, tapi aku nih pengen lah. Ya aku nih main ke tempat sampean itu kan udah sering kan gitu ya. Masa sekali-kali sampean enggak pernah menginjakan ke kaki ke bola-bali Mas, tapi momennya yang enggak lebaran. Ya enggak gitu juga. Artinya ya kita ini memang punya jam sibuk, punya jam tapi kan sibuk, kalau sibuk terus orang, brodol Mas, utek iki asli lah.
Jadi kita ini perlu penetrasi kan gitu Wah, toh. iki. Ya perlu calling down kan gitu Wah. ya. Ngobrol sama teman itu salah satunya. Gitu. Salah satunya untuk menetralkan pikiran kita kan. Kan kita bercerita teman yang itu teman kita yang itu tuh sekarang dia gini. Nah, kan terus temannya itu nah, akhirnya nanti kan kita bisa menaikkan temperatur pikiran kita. Kalau kita mau berbicara tentang kita sendiri, berbicara kita sendiri, nggak ada habisnya. Iya. Nggak enak dibicara ibaratnya. Cuman kalau seandainya kita berbicara istilahnya dengan keadaan sekarang, terus kita nanti akan banyak belajar menghargai waktu. Iya ya Mas ya. Sing dhewe lalu koyo ngono langkah bekesane dhewe kan. Iya betul. Waktu kae sing ngantarke dhewe kono ki opo kan gitu ya. Iya. Nah, kono. Terus engko dhewe ndelokne wong sing bermacam-macam dengan kan. Akhirnya kita nanti punya tingkatan rasa syukur. Bersyukur kita ini udah sampai titik ini. Ternyata masih banyak yang di bawah kita kan gitu. Nah, sebenarnya maka dari itu pandemi kemarin itu sangat menggerus usaha kami. Iya. Pertama dan paling utama itu ya memang usaha jasa perweddingan, jasa event, pokoknya yang berkaitan dengan orang banyak aja lah. Langsung terdampak. Nah, dari situ kan mungkin adaptasi seseorang itu berbeda-beda kan gitu. Ada yang dia harus mengeluh di medsos sampai ibaratnya entek mentok sak meri-merine kan gitu. Iya, gitu. Apa cukup kita harus mengeluh? Iya, betul Mas. Ketika kita mengeluh juga kita akan terus selesai pandemi. Enggak. Ya, stay tune wae, stay positif. Iki cocok aku. Jadi berpikir positif untuk menghadapi pandemi ini menurutku ya salah satu cara lah. Dan makanya sampai tadi kita harus curhat di pandemi. Enggak perlu saya bilang enggak penting, enggak penting ya curhat. Ya Mas. 7 sekolah nih itu loh secara bersama-sama waktu itu. Iya, wajar. Ya, cuman untuk saat ini Mas Herli, kalau kata saya itu janganlah terlalu kita larut dalam kesedihan Mas. Iya. Ya iyalah. Larut dalam kesedihan. Makanya begitu aku bicara peluang digital ya salah satunya ini Mas. Ini salah satu yang menurutku support aku sangat-sangat support nek istilahnya kalau ada teman-teman kita yang mau istilahnya menggerakkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan digitalisasi. Ya aku ambil ini, makanya kalau di sini ya mudah-mudahan lah Mas. Ini iki wae dampak dari PPKM. Apa meneh tekan weteng. mangan turu. Pikiran gak enak. Kalau ada kerjaan kan kita ketumbur artinya kepreser lah, ketekan pikiran kita kan ya mengurangi istilahnya bisa mengurangi berat badan lagi waktu nggak ada kerjaan. Wah, mangan turu. Alhamdulillah bojoku meteng. Tekan kono dan. Berarti sekarang wis mengandung berapa bulan? Ya, mudah-mudahan didoakan ya. Ini berapa bulan? 3 bulan. Kalau didoakan tuh pasti. Yes, mudah-mudahan. Pengennya perempuan Mas. Wih, pasti perempuan. 1 cowok, 1 cewek. Nah, aku wis lanang wedok aku. Wis ya. Iya. Piye carane? Ya aku enggak tahu Mas. Yang kuasa aja. Bahkan mate nek USG ngono aku enggak pernah teko. Dokter arep ngomong apa aku metu kok. Karena saya juga berharap sama seperti sampean tadi. Jadi aku nek urung finishing dan jedul ngono saya tidak akan percaya data. Ya aku egois memang, tapi saya takut kecewa Mas. Guran asli nih. Ketika USG, aku memero wedok apa lanang. Nah, aku krungane ndelah lanang ngono kan aku kecewa pasti. Oh gitu. Nah, aku mau terus akhirnya punya pikiran menyalahkan yang kuasa. Bukan. Sing kuasa ki enggak adil. Bukan ke situ Mas. Harapanku kan wedok. Tek USG kan ketara to. Wedok ngono apa lanang. Nah, aku diku nek dokter iku ngomong lanang meneh Mas ngono. Jadi mendingan saya nggak dengar gitu sampai pada akhirnya brojol. Kuwi nek aku sih yang kuasa itu misteri. Mati. Jika mau kok ini kuat terus. Sampai pusing. Enggak ini wis berapa kan? 1 jam Wis 1 jam. Ya iya, emang gitu Mas. Cepet banget ya. Enggak kerasa kan? Oh iya. Makanya digaris bawahi Mas.
Aku pengen menggarisbawahi ini pertemuan ini sing sangat asik banget lah. Eh, Ya saya rasa next time aku mesti lagi lah Mas. Apa meneh bahasane? Enggak, pasti ada lah. Nanti pasti enak. Kalau polemik, permasalahan, pembicaraan tentang sebuah Tapi kolaborasi. aja sing keluar dari Enggak. koridor ya. Ojo iki. Enggak. Jangan yang keluar dari koridor. Mana koridor? Mana dor? Ada. Enggak. Untuk saat ini Mas, mungkin ini. Ya aku ngomong kalau bicara wedding sekarang Lampung Timur bicara Praba. Sekarang loh. Entah sampean sepakat atau enggak ya. Ini gur penilaianku pribadi Mas. Secara personalku gitu. Untuk orang-orang Mas, untuk orang-orang yang mungkin juga punya usaha di bidang perweddingan lah gitu. Nasihat apa lah itulah. Aduh. Ya mungkin loh Mas. Ya berbagi ilmu kan. Jari nenek sampai mau ngasih ilmu nanti ditambah lagi ilmunya. Kan gitu. Iya sih. Iya lah Mas. Jadi gini, Apa menurut kalau sampean nasihat, apa? nasihat saya nggak bisa menasihati pengusaha. Oh iya. Iya. Nah, nyambung. Pengusaha dinasihatin dari mana? Kamu modalin saya? Oh gitu ya. Enggak, kan gitu toh. Jangan menasihatin pengusaha itu. Ya kalau kataku salah kamar. Jangan menasihatin. Ya dia berhak menentukan arah usahanya dia mau kemana iya. kok. Enggak Ya. maksudnya secara ritme ini loh perweddingan loh. Kalau ritme perweddingan ya mungkin Praba ini hanya salah satu vendor yang hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung Timur. Kami bukan yang terbaik tapi berusaha menjadi baik kan. Oh gitu. gitu. Moto kita ini gimana caranya kita ini bisa dikenal orang dengan cara apa ya? Dengan kerja yang tanggung jawab, kerja yang bagus itu salah satu istilahnya salah satu media promosi yang baik untuk kita. Terus kalau untuk para pengusaha wedding, kalau saya kira kalau nasihat saya bukan menasihati. Kita menyikapi dengan keadaan yang sekarang ini sedang kita jalani. Kita hidup di tengah-tengah pandemi, berdampingan dengan pandemi. Ya, stay positif aja, jangan mengeluh, mengeluh tidak menyelesaikan masalah, iya kan. Ya kita adu kreativitas gimana caranya walaupun pandemi, walaupun apa kita masih tetap bisa berkreasi kan gitu. Bagaimana cara kita kan. Ya mungkin sih yang namanya brand merek artinya istilahnya nama-nama vendor yang sudah ada. Aku yakin di Lampung Timur ini pesat banget. Iya. Perkembangan wedding ini sangat pesat. Lah gimana? Yang dulu kita kenal masih belia, ya sekarang dia mau menikah. Orang menikah itu nggak bisa ditunda, apalagi dengan adanya pandemi, nggak bisa. Jadi dosa menikah kalau seandainya ditunda. Aku kok anggere sampean ngomong bagian gue kok rot piye ngono Mas pikiranku. Iki kacau pikiranku sampean. Iya enggak, sekarang coba kita pikir positif. Iya. Menikah kalau sudah waktunya dan memang sudah matang secara mental pikiran, lah. secara mental, secara kedewasaan. Kalau ditunda, woi kamu jangan nikah dulu. Iya. Gara-gara pandemi. Oh iya. Akhirnya apa? Perzinahan banyak. Nah, kan? Iya kan? Kalau nikah ditunda, Iki aku keceplosan loh Mas bahasa gue Mas. apa? Nek ngomong sing kuwi sih. Lah, Ya menurutku banyak lah sekarang sing nicip. Gitu iya. lah. Gak perlu munafik lah. Aku wis males bahasa gue. Wis. Ya koyo enggak, artinya sebuah kita jangan pesimis dengan generasi muda kita, Mas Herli. Iya, Mereka dari masih banyak juga yang istilahnya membentengi mahkotanya Wah. dengan beberapa istilah. Jangan pesimis ya, walaupun yang kayak gitu ada itu urusan mereka kan, toh ya nanti ya buktinya dinikahin juga. Ya kan. iya. Jangan sampai nganggur kan. Maksudku ki apa ya? Tapi ya namanya Tuhan itu maha adil dan maha Mati. memberikan iya kan? Betul. Kita ini diberikan istilahnya dengan keadaan berbeda-beda. Ada ya istilahnya ada orang itu ada orang yang bekerja untuk saling mengenal. Iya. Iya benar enggak sih? Saling melengkapi, aku lebih sepakat nih Mas. Melengkapi mungkin. Iya. Jadi atas bawah, baik buruk. Iya, iya. kui. Tuhan itu memberikan berpasang-pasangan. Iya. Pasangan. Iya Mas. Iya.
Tapi enggak apa-apa lah. Tapi selepas semua polemik itu lah Mas. Aku wis seneng loh Mas. Saiki wis Mas Herman wis luar biasa lah. Enggak luar biasa dari mana sampean melihat? Iya, Sekarang gitu. gini, ya kalau untuk Ya iki Gur Sinawang, tapi menurutku gitu Mas. Ini karena perjalanannya saya minimal ada, berapa persennya lah. mengisi lah ya, Ya, iya. mengisi. Ya, iya, saya akui. Aku bicara Mas itu, Herul itu ada di Lah iya. setiap track record nah saya. maksudku gitu. Ada. Maksudku karena saya berani bicara itu karena saya mengenal sampean satu. Iya. Terus perjalanannya yuk enek lah gitu. Enggak Iya. semata-mata tiba-tiba aku ndelok ikut saiki, mewarnai ya. lah ya, ikut mewarnai. saiki tiba-tiba wis Mas Herman ngene aku ngerti ngene. Saiki enggak, saya bicara dari dulu. Makanya luar biasa. Terus sudah apa ya Mas ya? Iki nek enggak tangenene enggak entek Mas, serius. Obrolan iki. Oke. Serius. Karena aku yakin tekan ngendi-ngendi ngono. Karena sampean tahu saya tahu Iya. sampean. Gitu Mas. Iya. Iki serius Benar, iki. benar. Serius. Jadi tidak ada dusta di antara kita Mas. Yakin. Yakin. Iya. Harus dah. Makanya ketika saya melihat Praba sekarang ya di bawah apa sih Mas? CEO ya. Musik. Keren ya. Terlalu keren lah. Ya iyalah. Bahasa Honor lah gitu loh. Gitu lah. Ya aku juga gitu. Honor itu. Mas Herman itu wis Lampung Timur itu kalau nikah pengen keren pakai Praba. Itu kan jargonnya. Oh gitu ya? Iya. Iya kan? Iya loh Mas. Apa enggak ada sing ngomong ngono? Ya enggak lah. Enggak lah, aku sih ngomong. Nek gitu pengen keren, weddingmu pengen keren gitu. Ya pakai Praba. Saat ini loh. Iki bayar lagi. Enggak serius. Aduh. Nah iya. Ya sayang aku nggak pengen nikah lagi Mas. Nah aku pengen nikah lagi aku pasti ganteng sampean ya. Mau istri. Itu aja. Terima kasih Mas Herman Oke, sudah siap. datang. Sama-sama Mas Semoga Herli. sehat, rezekinya Amin. lancar Amin. dan kita bisa kolaborasi lagi di lapangan. Letre lagi di lapangan. Terima kasih Mas Oke. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.